Bayangkan, semakin keras kamu genggam pasir, semakin cepat ia lolos dari tanganmu. Hidup modern persis begitu. Kita kumpulkan harta, jabatan, pujian seolah itu bisa hentikan waktu. Tapi justru bikin cemas makin dalam. Stokisme datang bukan buat ajarin cuek, tapi bedain. Peduli dengan sadar versus peduli dengan kungkungan. Kebebasan asli, bukan kuasai dunia, tapi kuasai diri sendiri. Penderitaan terbesar bukan dari kejadian, tapi dari cara kita nanggapinya. Kita mau semua sesuai rencana. Padahal kendali kita cuma segenggam. Melepaskan bukan nyerah. Itu disiplin batin level tertinggi. Fokus ke pikiran, sikap, tindakan sisanya, lepas tanpa nyesel. Dengan begitu, kita berhenti jadi budak takut, mulai jadi pengamat yang tenang. Stokisme kasih peta simpel. Kendalikan yang bisa, terima yang enggak. Temukan damai di tengahnya. Tonton sampai habis, ada rahasia ketenangan yang tidak boleh kamu lewatkan. Subscribe biar kita terus bagi wawasan yang bikin pikiran tajam dan hati ringan. Yuk, mulai. Poin 1. Kuasai dalam diri, lepaskan yang di luar. Manusia punya kebiasaan susah dilepas. Yakin hidup bakal nurut kalau kita cukup usaha, cukup khawatir, cukup atur segalanya. Di balik itu, ketakutan halus. Takut kehilangan kendali. Takut akui hidup nggak tunduk sama kita. Coba hitung. Berapa jam terbuang gara-gara fokus ke hal di luar jangkauan? Opini orang, hasil masa lalu, masa depan yang belum ada. Kita nyangkut di labirin, seandainya, dan seharusnya. Padahal yang bisa diubah cuma respons kita sekarang. Epictetus bilang, yang bikin gelisah bukan kejadian, tapi opini kita tentang kejadian itu. Sederhana, tapi ngena banget. Kita sering bukan korban situasi, tapi korban pikiran sendiri. Di era cepat ini, hasrat kontrol makin ganas. Medsos kasih ilusi kita bisa atur image. Kerja tuntut efisiensi tanpa batas. Hubungan diperlakukan kayak proyek wajib sukses. Tapi semakin erat genggam, semakin cepat lepas. Secara biologis, otak kita wired buat cari kontrol. Studi psikologi kontrol nunjukin. Pas rasa kendali hilang, kortisol melonjak, saraf panik kayak hadapi harimau. Beda era dulu, ancaman sekarang. PHK, cancel culture, kegagalan. Lucu, kita tahu banyak di luar kuasa, tapi tetap coba taklukkan. Bukan bodoh, tapi insting survival. Tapi yang kita cari sebenarnya bukan kontrol, tapi damai. Pas bedain mana yang bisa diatur versus enggak, kekuatan asli pulang. Respons bijak, bukan reaksi buta. Contoh, kehilangan kerja. Reaksi A, panik, salahkan dunia. Reaksi B, terima fakta, fokus upgrade skill, redesin hidup. Situasi sama, dampak batin beda. Stokisme ajarin bijak, tahu kapan action, kapan stop. Hidup kayak naik perahu di samudra atau layar, bukan perintah angin. Paradoks, semakin lepas, semakin kuat. Energi mental balik ke dalam. Pikir jernih, keputusan tepat, dewasa hadapi badai. Lihat orang tenang di chaos. Bukan gak peduli, tapi tahu batas. Damai lahir dari atur diri, bukan ubah dunia. Terus coba kontrol semua, hidupmu kekacauan abadi. Lepaskan yang gak bisa diubah, kebebasan muncul, gak bisa dibeli. Melepaskan bukan nyerah, tapi stop paksa. Enggak semua harus sesuai kehendak. Kadang terbaik datang pas kita lepas yang udah nggak bisa dipertahankan. Jadi, kuasai pikiran, pilihan, attitude. Lepas opini luar, ocome, waktu lalu. Kedengeran gampang, tapi butuh kedewasaan rohani. Kamu mau damai atau kontrol? Dua-duanya nggak bisa bareng. Stoik pilih damai, hidup jadi ringan. Ingat, aku nggak bisa ubah dunia, tapi aku bisa ubah diriku pas dunia berubah. Dari situ kebebasan lahir. Pasto peduli berlebih ke yang gak bisa diatasi. Kamu hidup bebas beban, tanpa perang sia-sia. Hanya kamu, realitas, dan ketenangan dari penerimaan. Mungkin saat itu kamu sadar, dunia gak perlu nurut kehendakmu buat terasa oke. Poin 2, peluk momen sekarang. Hidup cuma ada di sekarang. Tapi kita jalani kayak pit stop antara penyesalan lalu dan kekhawatiran depan. Rencana, regret, tunda bahagia tiba-tiba waktu habis. Kamu pernah duduk sendirian,
Tapi pikiran lari ke andai dulu atau bagaimana nanti? Itu bayangan. Masa lalu finish, masa depan belum lahir. Tapi bayangan itu sering lebih kuat dari realitas satu-satunya. Sekarang, studi Harvard, pikiran manusia melamun 47% waktu bangun, dan setiap lamunan, happiness turun. Berpikir depan penting? Iya. Tapi bedain. Plan sadar versus terjebak di sana. Plan action, terjebak kabur dari now yang gak nyaman. Kita pikir mikirin depan bikin bijak. Padahal sering tunda bahagia. Nanti pas semua beres. Tapi, beres itu ilusi. Contoh, kerja keras tahunan buat, nanti sukses. Capai satu target, muncul target baru. Hidup jadi proyek tunda happiness tanpa akhir. Di samping, ada yang tenang. Punya goal, tapi nggak diperbudak. Nikmat kopi pagi, obrolan santai, udara segar. Mereka tahu momen bisa lenyap kapan saja, jadi hadir full. Budaya modern salah paham, tenang nggak ambisius. Padahal mastery diri tertinggi. Dunia puja speed, output. Tapi hidup bukan sprint, tapi journey awareness. Rasa bersalah pas istirahat, itu bukan malas, tapi efek budaya ukur nilai dari produktivitas. Diam bukan gagal, kadang pas stop, baru benar-benar hidup. Di hening, dengar suara dalam, selama ini lari kemana? Stoik bilang hidup kayak sungai, air lalu nggak balik, air datang belum pasti. Sentuh cuma yang di depanmu sekarang. Studi present moment awareness, hadir full turunin stres 30%, naikin happiness. Saraf tenang, kortisol drop, damai alami. Hidup dinau bukan tolak depan. Justru siapin depan dengan langkah sadar sekarang. Orang hadir, tahu apa yang dilakuin, kenapa, kapan stop. Efisien, jarang nyesel. Contoh, nulis sambil mikirin respon orang kehilangan soul. Nulis hadir, jujur, menyentuh. Hidup penuh bukan dari kejar banyak, tapi rasain dalam apa yang ada. Setiap detik unik, nggak balik. Berapa momen kamu korbankan buat depan yang belum pasti? 2 alasan, takut depan jelek, coba kontrol dengan korbankan now. Atau ilusi happiness nanti. Keduanya dari takut kehilangan kendali. Lihat sekitar, nafas, tubuh, kesadaran itu udah cukup. Nggak perlu tunggu perfect. Hidup datang dengan case-nya, itu keindahan. Perlambat, rasain udara, suara. Nanti pas berubah, momen sederhana ini yang paling berharga. Stoik nggak lari dari depan, tapi bangun lewat now. Peluk no bukan karena nggak punya ambisi, tapi hidup terlalu singkat buat dihabisin di regret or worry. Pas hadir, kamu paham kebebasan. Bukan hidup perfect, tapi stop lawan hidup. Ketenangan bukan di tempat lain, tapi di detik ini. Poin 3. Sambut perubahan sebagai irama alam. Bayangin hidup stop berubah, nggak ada baru, nggak ada kehilangan, datar forever. Kedengeran damai, batin dalam. Itu mati berbalut rutinitas. Hidup, gerak, alam, waktu, dirimu nggak pernah statis. Tapi kita tolak perubahan. Mau orang tersayang tetap sama, situasi nyaman abadi. Pas beda, marah seolah universalah. Marcus Aurelius, semua dari perubahan. Tanpa perubahan gak ada yang bertahan. Kenapa pertahankan yang udah gak bisa diselamatkan? Takut lepas kendali, takut lepas identitas lama. Psikologi, status quo bias pilih familiar buruk daripada uncertain baik. Otak anggap kenon, safe. Studi Harvard, karyawan tolak restrukturisasi bukan rasional, tapi emosional hilang belonging, control, identity. Sama di pribadi. Stay di relasi toksik karena biasa, tolak opportunity baru takut gagal. Nggak semua pertahankan loyalitas, kadang VR terselubung. Stoik, perubahan logos, hukum alam. Lahir tumbuh berubah lenyap muncul baru. Tolak, lawan yang nggak bisa dihentikan. Terima nggak gampang. Pas kehilangan, ada luka, identitas tercabut. Tapi di situ undangan grow. Kulit ular lepas biar tubuh berkembang. Studi, trauma berat picu post-traumatic growth, wisdom baru. Luka bukti hidup, bukan hancur. Bedain, pasrah versus sadar. Pasrah, nyerah buta. Sadar terima, pilih respons terbaik. Kamu beda dari dulu, sering tuduhan. Padahal komplimen,
grow butuh canggih. Bijak nggak takut berubah, esensi, nilai, prinsip tetap. Kompas moral stay, meski peta dunia ganti. Dunia modern tuntut stabilitas. Karir pasti, relasi eternal. Kita rapuh versus canggih. Tanpa uncertainty, nggak ada inovasi. Alam, pohon gugur daun buat tumbuh lagi. Pasang surut, awan bergerak. Kenapa manusia mau konstan? Mau kontrol, tapi hidup bukan pertahankan bentuk, tapi jaga esensi di tengah ganti bentuk. Cara, sadari nilai uncangit, kejujuran, belajar. Jengkar, lalu ubah pertanyaan, kenapa ini? Jadi, apa pelajaran? Bijak negosiasi dengan canggih, sesuaikan irama. Jangan buru anggap musibah kadang jalan baru. Tanpa canggih, dunia aman tapi dingin. Nggak ada surprise, meaning. Pertanyaan, kenapa hidup berubah? Jadi, aku masih hidup kalau nggak berubah? Hanya yang hidup gerak, tumbuh, berani terima canggih temukan damai di uncertainty. Terima bukan lemah, tapi kuat nggak lawan alam. Hidup jalan dengan atau tanpa izinmu terima, jalan bareng. Poin 4, lepaskan ikatan pada validasi luar. Kita hidup kayak audisi abadi. Tiap kata, achievement, decision buat orang lain nilai kita cukup. Banyak yang dikejar bukan net, tapi traffic diakui. Pernah berbuat baik, nggak ada yang lihat, rasanya kosong, seolah nilai action tergantung witness. Manusia rasional, tapi dikendalikan insting purba, diterima survivor. Dulu ditolak, mati sendirian. Sekarang, likes, follows, comments, validasi digital, semakin mudah dapat, semakin adik. Apa? Ketergantungan eksternal validation, anxiety naik, life satisfaction turun. Pas nggak dipuji, merasa nggak cukup, bukan gagal, tapi salah sistem nilai. Stoik, damai lahir pas lepas kontrol atas opini luar. Epictetus, cari pengakuan orang lain, serahkan kebebasanmu. Hidup buat dinilai, nggak hidup buat diri. Lepas bukan stop peduli orang. Manusia butuh sosial, lepas ketergantungan, bukan hubungan. Contoh, post kebaikan di sosmed, harap aplause. Nggak ada respons, doup makna. Padahal makna nggak berubah, cuma cermin validasi yang dipakai. Atau berbuat baik di kerja, nggak dipuji, stop. Kebaikan jadi transaksi. Stoik tolak, virtue nggak butuh stage. Markus, matahari nggak tunggu pujian buat bersinar. Tapi akui, pengakuan bisa fuel, dorong connect. Masalah, nggak bisa hidup tanpanya. Studi GPSP, internal validation, nilai pribadi, well-being tinggi meski kompetisi. Lepas, latihan awareness. Tiap godaan profile yourself. Tanya, buat siapa? Jawab dari dalam, cukup. Coba jurnal privat, berbuat baik tanpa saksi. Awal aneh, lama-lama ruang tenang muncul, nggak butuh klub buat tahu value. Tantangan, orang salah paham sombong, padahal nggak biasa lihat self-defined. Bahaya, ego baru, aku lebih bebas. Jebakan, true freedom nggak diumumin kelihatan dari equanimity versus puji kritik. Bayangin dunia stoplight for sen, kontribusi murni, share bantu, nggak buat image. Lebih tenang, human, balance, peduli buat empati, tapi nggak sampai hilang diri. Mau diterima, tapi nggak gantung value hidup di situ. Manusia damai, berbuat baik tanpa pengakuan, kreatif tanpa validasi, love tanpa dilihat. Pengakuan terbesar dari dalam, selaras, jujur, setia nilai. Sampai situ, nggak perlu bukti apa-apa. Kamu cukup jadi diri sendiri. Poin 5, pahami siklus alami hidup. Segala di dunia berputar siklus. Lahir, peak, decline, hancur, ruang baru. Alam nggak protes. Manusia iya, tolak kehilangan, takut end, pura-pura eternal. Bintang pun mati. Kita tahu end, tapi pikir exception. Naluri survivor, ego halus mau abadi. Modern illusion, always up, growth tanpa pos. Decline moral failure. Pas end, relasi, karir, panik harus fix, bukan pahami. Markus, yang berakhir buka jalan buat mulai baru. Terima siklus deep awareness,
bukan pasrah. Nggak tahan gelombang, tapi berenang di arus. Sedih kehilangan bukti attach, bukan weak. Tapi suffer dari takut nggak bahagia lagi. Rasa nggak hilang, cuma transform. Musim ganti, udara segar tetap. Perjuangkan yang udah usai, love atau denial hukum alam. Takut akui end, akui bagian diri ikut end. Lihat destro sebagai alur. Tanah retak biar benih tumbuh. Pertanyaan, kenapa end? Jadi, apa tumbuh dari end ini? Hidup bukan line, tapi cycle. Stop tolak, mulai dance bareng. Poin 6. Temukan growth di kesulitan. Hidup sering beri cahaya di gelap terdalam. Tapi kita hindari luka mati-matian. Dunia agungkan comfort, minimize pain. Harga, resilience drop. Apa? 60 trauma berat lapor positif canggih post-event. Post-traumatic growth, kesulitan game karakter. Seneca, belum diuji, belum kuat. Bijak nggak cari pain, tapi nggak lari pas datang. Ungkap true self, ukuran strength bukan cepat lupa pain, tapi pahami. Nggak semua suffer out of wisdom. Respons yang tentuin. Contoh, lose everything, kolapse, lalu quiet baru. Sadar ilusi control, ego pecah, wisdom muncul. Ubah, kenapa aku? Jadi, apa ajarkan? Kesulitan jadi fuel, di luka, undangan kenal diri DPR. Poin 7. Bangun kekayaan batin. Sukses diukur angka, saldo, followers, sertifikat. Jarang tanya, jiwaku oke? Journal of happiness. Post basic needs, income gak linear dengan happiness. Gratitude day, depth relasi, meaning lebih ngefek. Jujur, susah lepas compara. Sosmed tunjukin highlight, nggak tahu price ketenangan. Banyak kaya materi, miskin dalam chase proof, bukan Joe. Stoic, barang boleh punya, jangan biar punya kamu. Ambisi root di value, bukan takut kalah. Contoh, lose job, nggak lose direktian. Tetap woke, learn, good. Batin tenang, true reach. Kaya batin, damai nggak bisa dicuri. Poin 8. Terima takdir dengan bijak. Usaha max, hasil nggak sesuai. Kenapa aku? Jarang bawa damai. Lawan bukan reality, tapi nggak rela. Stoic, universe kompleks jauh seefek. Kita paham sedikit, takdir sebagian luar kendali. Freedom di response. Act terapi, akseptance tanpa ekses emotion, stres rendah, adaptasi tinggi. Terima bukan nyerah, banyak pakai, takdir, nutupin angin unresolved. Refleksi, berapa energi buang lawan yang nggak bisa diubah? Paham takdir, tetap fig, tapi nggak gantung ocome. Hidup nggak adil, tapi wisdom dari tenang hadapi unes planet. Poin 9. Jadilah berkah buat sekitar. Manfaat, bikin hidup lebih luas dari ego. Memberi dari balance peduli is self-care. Stoic, kita interconnected. Manfaat, harmoni alam. Paradoks, good intent tanpa awareness, compassion fatigue, 37% high empathy. Contoh, bantu full heart, disalahpahami kecewa. Ujian, value di niat, bukan respon. Memberi karena pantas, bukan buat puji. Kebaikan kecil, dengar tanpa juge, beri space, jangan tambah beban. Dunia ringan karena presentimu. Poin 10. Refleksi, review, realin. Hidup cepat, tapi hampa arah. Stoic, kita aktor observer. Refleksi curage hadapi self tanpa mask. HBR, 15 menit daily reflect productivity, clarity plus 23%. Banyak bukti luar, jarang tanya. Ini milikku atau ekspektasi warisan? Realin bukan betrayal, tapi honor growth. Hidup kayak trip, buka peta, cek posisi, pastikan tujuan alik nilai dalam. Refleksi pastiin langkah bermakna. Di next dunia, wisdom mulai pas dengar inner voice. Nggak harus lari, arahkan ulang. Kesimpulan, kita sibuk jadi, cukup, di mata dunia lari, kejar, tahan, bukti lupa sebagian besar nggak pernah dikendali. Hidup berat bukan dari fakta, tapi paksa reality nurut ego. Stoic ajak sadar, nggak bisa atur semua, tapi pilih respon semua.
Kebebasan dari tenang, meski plan kacau. PSG Hasins, terima luar kendali, stres minus 35%. Melepaskan emosional IQ matang. Stop overshare, opini, ocome, past. Dunia nggak minta perfect, cuma aware. Peduli tanpa attach. Cinta tanpa cemas genggam. Fig tapi tahu kapan rilis. Hidup jalan tanpa tunggu ready. Kebebasan, aku tetap tenang, walau dunia nggak